Kami dari kelompok FN044 dan Social Campaign kali ini bertema korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Wah, jangan ditiru ya guys. Oh iya, Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi di nomor 31 tahun 1999. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nama saya Michael Adrian Effendi. Saya dari grup FAN 44. Kali ini saya akan membahas tentang lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi. Lembaga ini bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat dengan KPK yang didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini memiliki visi yaitu bersama dengan semua elemen negara menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi dan juga memiliki misi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia dengan cara melakukan koordinasi, pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum kepada tindak kasus pidana korupsi. Lembaga ini bertujuan untuk memberantas semua kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan cara melakukan penyelidikan dan penuntutan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Andrew. Perkenalkan, nama saya Horas Andrew Setiawan, jurusan Bisnis Manajemen dari kelompok 44. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa ternyata korupsi itu tidak hanya sekedar tentang uang. Hah? Korupsi? Bukan uang? Maksudnya apa tuh? Nah, korupsi yang bukan menyangkut uang bisa saja menyangkut hal lain. Contoh paling mudahnya adalah korupsi waktu. Apa itu korupsi waktu? Korupsi waktu adalah kita menyia-nyiakan waktu untuk hal yang kurang penting. Misalnya, ketika kita seharusnya mengerjakan tugas, namun kita malah santai-santaian dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Hal ini sudah mendarah daging, khususnya di negara kita ini. Seharusnya kita lebih tersadar akan hal ini, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ingatlah bahwa hal kecil bisa berdampak sangat besar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nara. Halo semua, perkenalkan, nama saya Cinara Maswi, saya dari jurusan Branding, dan saya dari kelompok FAN 044. Untuk pertanyaan, apa sih yang memicu korupsi? Saya akan menjawab ada dua faktor pemicu ya. Jadi yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, internal itu apa? Internal itu yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Seperti mungkin bisa jadi dia mempunyai sifat yang rakus atau tamak. Yang kedua adalah dia tidak bisa mempertahankan moral. Dan yang ketiga adalah sifat yang konsumtif. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya, bisa dari faktor ekonomi maupun faktor hukum. Nah, kalau faktor ekonomi apa? Mungkin kondisi ekonominya kurang memadai atau kurang cukup, makanya dia melakukan tindak korupsi. Atau dari faktor hukum yang seperti saya bilang tadi, faktor hukum di Indonesia yang belum terlalu kuat atau menyepelekan bukan menyepelekan ya, lebih ke kayak hukuman terhadap orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak terlalu berat menurut pelaku korupsi. Jadi mereka terus-menerus melakukan hal tersebut. Nah, sekian untuk jawaban saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lauren. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Laurencia Mazalah, dan mengapa sih di Indonesia ini kasus korupsi masih terbilang cukup banyak? Jawaban yang pertama yaitu karena sistem keamanan atau sistem pengawasan di Indonesia ini sendiri masih lemah, karena beberapa orang masih lebih mementingkan uang daripada tanggung jawab yang sudah didapatkan. Lalu jawaban yang kedua, hukuman di Indonesia ini masih terbilang kurang adil dan juga kurang tegas. Seperti contohnya, nenek-nenek yang mencuri satu batang kayu lalu mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun, orang-orang yang mengambil uang rakyat hanya mendapatkan beberapa tahun hukuman saja. Dan jawaban yang ketiga, nggak ada rasa takut terhadap Tuhan. Di Indonesia ini sendiri memiliki 6 agama, dan di antara 6 agama ini pun nggak ada satupun yang membenarkan tindakan korupsi ini. Jadi kesimpulannya, mengapa Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi?
Karena yang pertama sistem pengawasannya yang masih lemah, yang kedua hukumannya yang kurang adil, dan yang ketiga nggak ada rasa takut terhadap Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Halo, nama saya Kevin, saya berasal dari kelompok FAN 044 dan pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan tentang cara mencegah korupsi. Cara pertama untuk mencegah korupsi adalah untuk menanamkan moral sejak dini. Karena jika anak kecil sudah ditanamkan moral dan sudah diajarkan tentang bahayanya korupsi untuk masa depan, mereka akan selalu mengingat bahaya tersebut dan mereka akan cenderung menjauhkan hal tersebut. Dan yang kedua adalah karena teknologi zaman sekarang yang sudah berkembang pesat, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk memantau segala aktivitas yang dilakukan para koruptor. Dan dengan mengetahui segala aktivitas para koruptor, kita bisa meminimalisir tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memperberat sanksi yang akan didapatkan para koruptor jika melanggar hukum. Pemerintah bisa memberatkan sanksi yang didapatkan para koruptor dan dengan itu mereka akan lebih segan terhadap melakukan korupsi. Dan untuk berikutnya Karen akan melanjutkan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Karen dan sekarang aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk menanamkan bahayanya korupsi kepada anak-anak. Dengan melakukan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui model-model pembelajaran yang dapat membentuk pribadi atau karakter anak yang berkaitan dengan anti korupsi. Model pembelajaran yang baik dan tepat akan membentuk moral anak menjadi generasi penerus bangsa yang anti korupsi, berperilaku baik dan tentunya jujur. Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dengan dilakukannya model-model pembelajaran tersebut, kita dapat menanamkan kepada anak-anak bahayanya korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh James. Terima kasih. Hai, saya James Lee, dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar seseorang bisa menahan diri dari melakukan tindakan korupsi. Menurut saya, orang yang ingin melakukan tindakan korupsi harus mempunyai iman yang kuat agar tidak mudah tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik. Dan juga orang tersebut harus bisa memikir dan mempertimbangkan kembali konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima akibat dari perbuatan tersebut. Saya berharap semoga dengan solusi-solusi saya, orang bisa memikir 2 kali dan mempertimbangkan atau menahan diri dari melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Glory. Halo, perkenalkan nama saya Gloria Fiorentina dan pada hari ini saya akan berpendapat mengenai hukuman untuk para korupsi yang ada di Indonesia. Menurut saya, hukuman yang ada di Indonesia itu belum bisa berjalan dengan baik karena banyak sekali berita yang beredar mengenai tahanan para koruptor yang akhirnya dikurangi yang membuat efek tidak jera bagi para koruptor. Menurut saya, seharusnya adanya tindakan yang lebih tegas lagi untuk kedepannya agar para koruptor di Indonesia juga bisa berkurang dengan pesat yang akhirnya membuat bangsa Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Karena jika hal ini terus terjadi, akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada para aparat pemerintah. Dan juga pastinya butuh peninjauan yang lebih lanjut lagi mengenai hukuman yang ada dan juga adanya tindakan tegas bagi para hakim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Benedictus. Halo, nama saya Benedictus Riciso. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai korupsi bansos. Menurut saya itu adalah perilaku yang tercela, tidak terpuji, dan berbanding terbalik dengan nilai Chain dan Leamika. Korupsi bansos sendiri menurut saya mengambil hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, malah tidak jadi mendapatkan bantuan sosial dan makin mempersulit kehidupan mereka. Seharusnya pemimpin melihat
secara langsung melihat kondisi rakyat yang seharusnya menerima bansos. Jadi ketika akan melakukan korupsi, akan berpikir 2 kali agar tidak melakukan korupsi. Karena tindakan ini sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Karena kita sebagai orang harus mendukung masyarakat agar bisa maju dan berkembang. Sekian penjelasan mengenai social campaign dari kelompok kami tentang korupsi. Terima kasih.